dari kitab Sulamut Taufik yang bertepatan pada halaman ke-29. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum anna wa 'anil muslimin ajma'in. Ila an qala faslun. Arkanus salati 17. Al-awwalu an-niyyatu bil qalbi lil fi'li wa yu'ayyinu dhata sababi wal waqti wa yanwi al fardiyata fil fardi wa yaqulu bihaythu yasma'u nafsuhu ka kulli ruknin qawliyin Allahu akbar wa huwa thani arkaniha. والثالث القيام في الفرض للقادر. الرابع قراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات وموالاتها وترتيبها وإخراج الحروف من مخارجها وعدم اللحن المخل بالمعنى ويحرم اللحن الذي لم يخل ولا يبطل. الخامس الركوع بأن ينحني بحيث تنال راحته ركبتيه. السادس الطمأنينة فيه بقدر سبحان الله. السابع الاعتدال بأن ينتصب قائما إلى آخر الكلمة. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Berbicara tentang persoalan rukun-rukun salat. Rukun itu adalah janibus syai'ul aqwa. Rukun adalah sesuatu intisari, hakikat yang berisi bagian intisari yang wajib ada di dalam persoalan perkara yang penting. Faslun arkanus salati 17. Rukun-rukun salat dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, nafa'anallahu bih wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Rukun-rukun salat ada 17. Di dalam kitab Sulamut Taufik rukun salat ada 17. Walaupun hakikat muktamadnya rukun salat itu hanya 13. Kalau 13 berarti tumaknina menjadi syarat daripada ruku, syarat daripada i'tidal, syarat daripada sujud, duduk antara dua sujud, dia nempel sehingga rukunnya menjadi lebih sedikit 13. Jadi tumakninah rukun mustaqillah, tabi'ah lil arkanil wajibah. Ada lagi kata ulama 14, yaitu ada tambahan, ya, seperti qarnun niyah bit takbir. Ada lagi ulama lain mengatakan 15, yaitu ada tambahan khusyuk. Ada lagi ulama bilang 16, yaitu niat keluar ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ada niatnya. Tapi dalam kitab ini lebih banyak lagi sampai 17. Arkanus salati 17, rukun-rukun salat ada 17. Al-awwalu, yang paling pertama, an-niyah, yaitu niat. Ya, wahiyya tastamilu ala thalathati syurutin wa wajibaini
amma syurutu fal qasdu bil qalbi lil fi'li. Pertama niat, yang mana tastamilu meliputi salah satu syurut, 3 persyaratan, wa wajibaini, dan 2 hal yang wajib. Adapun syurut, amma syurutu fal qasdu bil qalbi, yang namanya niat tempatnya adalah di hati. Lil fi'li, ketika dia takbir. Artinya ketika orang mau sholat, maka wajib baginya niat. Tempatnya niat di mana? Di dalam hati. Ketika dia tidak mengucapkan usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblah, dia tidak sebut sebelum takbir, tetap sholatnya sah. Karena tempatnya niat adalah di hati. Jadi posisinya ketika dia mengucapkan takbir, Allahu Akbar, di tengah antara Allah sama Akbar, disitulah tempatnya niat. Sehingga dikatakan di sini fal bil qalbi lil fi'li ay fi'li shalah wa yu'ayyinu dzatas sabab, dan harus ditentukan salatnya yang memiliki sebab, baik wajib atau salat sunnah. Kalau dia salat sunnah kal istisqai, salat sunnah istisqa, minta hujan, awit tahiyati, atau salat sunnah tahiyat masjid, au sunnatul wudu'i awil istikharah wa nahwi dzalik. Jadi harus disebut usolli sunnatad duha, usolli sunnatah hajat, usolli sunnat tasbih, usolli sunnah istikharah, usolli sunnah al-idain, al-idul fitr, usolli sunnah apa lagi? Qabliyah, ba'diyah, harus disebut. Kalau usolli sunnah saja sah, tapi jadi nafal mutlak. Jadi harus disebut yu'ayyin datas sabab wal waqt. Demikian juga disebut kalau salat wajib waktunya salat zuhur, harus disebut zuhuran, asran, maghriban, atau isya, atau subuh. Usalli fardhu subhi, usalli fardhu asri, usalli fardhu maghribi, ini semua wajib disebut. Min duhrin aw asrin wa nahwihi. Wa yanwiyal fardiyata fil fardi, dan wajib orang yang salat wajib 5 waktu, ail musalli al mukallaf, yang sudah balik agil, al fardiyata fil fardi, kalau dia salat wajib 5 waktu, dia harus sebut kalimat fardon di belakang atau di awal, usolli fardul maghrib lillahi ta'ala, usolli fardul isya lillahi ta'ala, sah. Ya, kalau ditambahin bib sunnah, usolli fardul maghrib fardun lillahi ta'ala, ada tambahan fardun lagi enggak masalah. Ya, kalau mau ditambahin usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan, ini hukumnya sunnah. Tapi kalau dia jadi makmum, kudu wajib dia sebut makmuman. Tapi mustaqbilal qiblati salasa raka'atin, ya, adaan, ini sunnah. Kecuali kalau qadha. Kalau qadha harus dia sebut qadha. Nah, seperti itu. Jadi disebut di sini al-fardiyata fil fardi. Ya. Wa yaqulu bihaitsu yasma'u nafsuhu ka kulli ruknin qawliyin Allahu akbar. Wa yaqulu, lalu kemudian dia mengatakan, wa yaqulu bihaitsu yasma'u nafsuhu, ucapan yang dia bisa mendengarnya, ka kulli ruknin qawliyin, seperti rukun-rukun qauli lainnya, yaitu kalimat Allahu akbar wa huwa tsani arkaniha, yaitu adalah rukun yang kedua, takbiratul ihram. Jadi rukun qauli di sini harus ada kalimat dia sendiri wajib mendengarnya. Rukun qauli ada 5. Yang kalau dia tidak mendengar apa yang dia baca, maka sholatnya tidak sah. Ya, 1 takbiratul ihram,
Allahu Akbar, dia wajib dengar. Kalau dia nggak dengar, nggak sah sholatnya. Kecuali dia tuli. Ya, ukurannya kalau dia nggak tuli dia bisa dengar. Nah itu. 2, baca Fatihah. Ya. 3, tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang keempat, salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ali wa azwaji wa dhurriyyatika kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Hamidum wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi dhurriyyati. Atau yang pendek, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia wajib dengar. Yang kelima, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Baru belok. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini rukun qauli. Ya. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun maknawi, ada rukun qalbi. Ini rukun qauli dia wajib dengar. Ada berapa? 5. Lalu di sini dikatakan wahwa tsani arkaniha, yaitu rukun yang kedua takbiratul ihram. Walhasilu anna takbirat tastamilu ala 17 syaratan. Takbiratul ihram itu syaratnya ada 16. Saya nggak bacain semua nih, panjang. Yang penting-pentingnya aja. Ya, takbiratul ihram syaratnya ada 16. Kalau kurang satu syarat aja berantakan nih. Ini baru mau masuk sholat. Ya, wa ala sitta sunanin. Sunnahnya ada 6, syaratnya 16. Fasyartu li ityani bi jami' hurufi qa'iman 'inda wujubil qiyami. Fa in waqa harfun minha fi ghairil qiyam lam tan'aqid salatuhu. 1, ketika dia ucapin Allahu Akbar, posisi betul-betul sudah berdiri. 2, wa tsani isma'u nafsuhul ha. Dia yang sebut, dia dengar. Ya, walaupun dia jadi makmum, ukurannya enggak usah kenceng-kenceng, yang penting dia dengar. 3, kaunuha di lafdzil jalalah, harus dengan kalimat Allahu Akbar. Warabi'u, yang keempat, kauniha bilafzi akbar, harus pakai kalimat akbar. Jadi nggak boleh diganti Ar-Rahman Akbar, atau Allahnya disebut tapi akbarnya diganti Allahul Azim, tidak sah. Al-khamisu, yang kelima, kaunuha bi sighatin af'al, harus pakai sigha kalimat af'al, akbar. Sadisu, yang keenam, kaunuha bil lughatil arabiyyah liqadirin 'alaiha. Qala Ibnu Hajarin wa man ajaza 'anit nutqi bit takbiri bil arabiyyati wa lam yumkinhu ta'allum fil waqti turjima anhu wujuban. Yang keenam, syaratnya takbiratul ihram harus pakai bahasa Arab. Tidak boleh pakai bahasa yang lainnya. Kata Imam ya Mu'tamad, harus pakai bahasa Arab. Liqadirin 'alaiha, bagi orang yang bisa. Kalau orang belum bisa, baru masuk Islam, wajib dia belajar ngucapin Allahu Akbar. Fatihah ntar dulu dah, yang penting bisa sebut Allahu Akbar. Saya baru masuk Islam, Beb, nggak masalah, ayo belajar. Ini udah mau azan maghrib, saya masuk Islam 5:30. Berarti kalau saya belajar waktunya nggak cukup. Kata Imam Ibnu Hajar, boleh pakai terjemahnya. Makanya di sini kalimatnya ya, wa man ajaza anin nutqi bit takbir, kalau dia tidak bisa mengucapkan kalimat Allahu Akbar bil arabiyah dengan bahasa Arab, tidak bisa. Walam yumkinu ta'allum fil waqti, tidak cukup juga waktu untuk belajar, turjima anhu, baru boleh pakai terjemahannya wujuban. Bi ayyi lughatin, pakai bahasa apa aja. Ya, wala ya'dil li dzikrin, tidak bisa diganti dengan kalimat subhanallah. Saya nggak bisa, Beb, baca Allahu Akbar, tapi sebut alhamdulillah bisa, subhanallah bisa, la ilaha illallah bisa. Nggak bisa diganti. Tetap Allah Maha Besar. Ketika
baru masuk Islam, waktunya nggak cukup untuk belajar, maka boleh pakai terjemahannya Allah Maha Besar. Ini ilahnya, ya, dia baru masuk Islam. Bukan dia sudah jadi muslim dari kecil, tiba-tiba pengen ganti takbir yang tadinya bahasa Arab dirubah pakai bahasa Indonesia. Ini nggak boleh nih. Sebagaimana yang pernah terjadi di negeri kita, ya. Ya, seperti itu. Yang ketujuh, taqdimul lafzul jalalah ala akbar. Harus didahulukan lafaz Allah baru akbar. At-thamin, yang ke-8, adamu maddi hamzatul jalalah. Tidak boleh memanjangkan huruf hamzah daripada Allah. Contohnya begini. Allahu akbar. Hamzahnya dipanjangin, nggak boleh nih. Kalau dipanjangin berarti artinya istifham. Apakah Allah Maha Besar? Nah, jadi nggak boleh dipanjangin hamzah lafzul jalalahnya, langsung Allahu Akbar. Lalu kemudian yang ke-9, adamu maddil ba min akbar. Tidak boleh manjangin huruf ba. Allahu Akbar. Nah, ini artinya lain lagi nih. Kalau dalam bahasa Arab artinya gendang tuh. Ya. Akbar, Allahu Akbar. Mungkin saking khusyuknya tapi nggak belajar. Ya, akhirnya salah arti. Allahu Akbar. Kalau dia sengaja, dia tahu arti dengan tujuan menghina Allah, murtad. Atau ikbar. Allahu Ikbar. Ya, saya tidak bicara Allah, kita bicara bahasa. Ikbar itu artinya perempuan yang sedang haid. Dalam bahasa Arab yang namanya mens, haid ada lebih daripada 20 bahasa. Termasuk ikbar. Jadi hati-hati kalau Anda azan atau Anda takbir sholat, jangan sampai ikbar. Ya. Saudara, kalau kita belajar ilmu tajwid, huruf apa nih, qalqalah, ada nggak huruf kaf? Ada nggak? Ya, qatbu jadin. Ya, berarti nggak ada huruf kaf. Tapi saudara pernah dengar nggak orang azan atau takbir Allahu Akbar? Ada nggak begitu? Anda nggak bilang salah, ya. Anda nggak bilang salah. Cuman kalau kita belajar tajwid, huruf kaf tidak ada qalqalahnya. Jadi nggak perlu Allahu Akbar, nggak perlu. Allahu Akbar, selesai. Ya. Ada lagi hampir seperti huruf C. Allahu Akbar. Wah, ini lama di luar negeri rupanya. Ya, nggak biasa makan singkong, makannya hamburger. Jadi dia bilang akbar harus pakai Allahu Akbar. Nah, ini ya orang sini sih nggak ada, ya. Nah, coba agak nunduk palanya, jadi nggak kelihatan matanya nih. Nah, jadi itu hati-hati kita dalam mengucapkan sesuatu ketika kita tidak mengerti artinya. Lalu diantaranya yang ke-10, adam tasdidil ba'i min akbar. Tidak boleh juga mentasdidkan huruf ba. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Wah, ini lebih nyasar lagi nih. Ada lagi yang ke-11, ada muziyadati wawi sakinatin au mutaharrika baina kalimatiha. Tidak boleh juga ngucapin Allahu Akbar. Nah, seakan-akan ada tambahan huruf waw. Yang ke-12, adamul fasli bainahuma, dhamirul fasli. Falau qala Allahu huwa akbar lam tanagid salatuhu. Tidak boleh juga dikasih dhamir antara Allah sama akbar, seperti Allahu huwa akbar. Tak boleh. Juga yang ke-13, adamu waqfah tawilah baina kalimataiha. Tidak boleh juga diam. Allah Akbar. Ini ada berhenti di situ, yang
kira-kira beberapa detik, itu hal yang dilarang. Ya, yang ke-14, dukhul waktu shalah. Setiap Anda takbir, Anda yakin waktunya sudah masuk. Ke-15, iqa'uha bi jami' hurufiha ba'dal istiqbalil wajib. Ya, Anda sebut itu kalimat Allahu Akbar setelah posisi Anda betul-betul menghadap kiblat yang diwajibkan. Ke-16, ta'khiruha fil iktidai an takbiratil imam. Seorang makmum harus menunggu, harus terlambat mengumandangkan takbiratul ihramnya, dipastikan setelah takbiratul ihramnya. Tunggu betul-betul imam mudah selesai Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Ya, kalau seumpama berbarengan, qil ulama tidak sah. Ada yang bilang makruh. Ya, ada lagi yang bilang yang lebih kuat tidak sah, kecuali berbarengan salam. Kalau berbarengan salam ini ada ulama condong arahnya makruh. Tapi kalau berbarengan takbir Ratul Ihram, hukumnya tidak sah salatnya makmum. Jadi tunggu sampai imam sebut selesai daripada Allahu Akbar, baru makmum mengucapkan takbiratul ihram. Ya. Lalu diantaranya, ya, dia wajib mendengar itu takbir. Ada lagi tambahan, tidak boleh lebih daripada 6 harokat. Contohnya seperti ini. Allahu Akbar. Ini batasnya nih. 6 harokat. Ya. Allahu Akbar. Maksimal. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau lebih daripada itu bermasalah. Allahu Akbar. Kata orang samping kita, "Inti azan, Beb." Nah, jadi 6 harokat. Jangan lebih daripada 6 harokat. Seperti itu. Ya, Anda nggak bicara angkat tangannya bentuknya bagaimana, terserah deh. Ya, cuman sunnahnya yang kita pelajari pada kitab, Rasul itu setiap takbir tangannya ada di antara pundak dan telinga, sambil membuka jari-jarinya sedikit, agak membungkukkan. Allahu Akbar. Ya, enggak begini kayak macan, enggak begini Allahu Akbar kayak hompimpa. Ya, tapi lihat Rasul enak dilihat, Allahu Akbar. Anda enggak bicara lebih daripada itu. Ya, sebab kalau lebih daripada itu ntar banyak yang tersinggung. Ya, karena orang macam-macam ada ke atas ini. Ya, macam-macam. Ya, kita tidak bilang itu salah, karena hukum mengangkat tangan di sini waktu takbiratul ihram hukumnya wajib. Karena posisi wajib tidak boleh ditinggalkan. Berbeda dengan takbir intiqalat, ruku takbir, mau bangun dari ruku i'tidal takbir, duduk dari tasyahud awal angkat tangan takbir, itu hukumnya sunnah. Tapi takbiratul ihram yang pertama di sini hukumnya wajib, ya. Tinggal caranya aja dibikin enak, ya. Ngikutin apa yang dianjur oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah capek? Udah capek? Anda udah mulai capek nih. Ya. Lanjut. Lanjutin dah, mumpung bulan Maulid. Ya. Lalu dikatakan di sini dalam kitab As-Sadis Ta'khiru fil Iqtida' an takbir sunan idrajuha bisur'ah. Sekarang bicara sunnah takbir. Idrajuha bisur'atin wa mubadaratil ma'mumi biha bi an yashtagida biha aqba taharrumi imamihi min ghairi waswasatin zahiratin. Sunnahnya orang takbir
kalau dia jadi makmum, idrajuha, memasukkan bisur'ah, takbirnya itu dengan cepat, wa mubasyarah, bersegera mungkin, al makmum biha, makmum mengikuti imam, bi an yashtagila, dengan menyibukkan dengan takbirnya, akba tahrumi imamihi, setelah takbir imamnya, fil iktidai min ghairi waswah zahirah, tanpa mengikuti waswas. Ya, waswas itu datangnya daripada setan. Nama setan yang gangguin kalau orang wudu sama orang sholat namanya walhan. Dia khusus, spesialis bikin orang muslim kalau lagi wudu sama sholat waktu takbir atau di dalam sholat jadi ragu. Nama setannya walhan. Ya, jadi kalau imam udah takbir, buru-buru Anda takbir. Imam selesai, Allahu Akbar, buru-buru Anda Allahu Akbar. Ada was-was begini dan begitu, itu dari setan. Biasanya suka ada Allahu Akbar, ini kurang pas, Allahu Akbar sampai 10 kali. Ya, sampai imam udah ruku, Allahu Akbar, dia masih belum nyampe, masih di tenabang. Oh, imam udah bangun dari ruku baru sampai selipi. Ya, tuh jangan begitu ya. Itu semua dari setan. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Jadi itu termasuk sunnah. Tidak boleh mengikuti was-was. Wal jahru biha bil imam bihaitsu yasma'uha min man khalfahu liyubadiru. Dan sunnah bagi imam kalau takbir jadi imam agar suaranya dikeraskan supaya makmum bisa tahu, ya, setelah imam tadi mengumandangkan takbirnya, ya, makmum bisa langsung mengikuti. Ya, di sini dikatakan sunnahnya raf'ul yadaini indaha, mengangkat tangan hukumnya sunnah, ya. Tapi ada yang mengatakan wajib. Ats-tsalitsu, yang ketiga, rukun salat al-qiyamu fil fardi lil qadiri, berdiri bagi orang yang sehat walafiat dalam salat wajib, dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nazar, qadha, itu semuanya salat wajib, maka wajib dilakukan dalam keadaan berdiri. Tidak boleh duduk, lil qadiri, bagi orang yang mampu, alaihi, ya, walau muadatan, atau ya walaupun salatnya salat iadah, ya, iadah hukumnya sunnah, tapi kalau yang diiadahkan salat wajib, maka wajib berdiri. Au salat sobiin, atau anak kecil yang salat, ikut sholat sama kita zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka tetap wajib berdiri. Wa syartu al-i'timadu ala qadami aw ihdahuma nasbul fardhu dhahri fi annahu mustaqil. Ya, itu wajib. Sebagaimana yang kita ketahui, sudah tidak bisa berdiri baru duduk. Ukurannya kata Imam Ramli, ukurannya nih kalau dia berdiri dia bakal pingsan karena sakitnya, atau kalau dia paksain berdiri kakinya bakal lumpuh atau bertambah sakitnya, maka boleh dia duduk. Kalau sholat sunnah silahkan sambil naik mobil boleh, sambil naik motor boleh, ya. Kalau dia naik mobil lebih enak, pas waktu ruku agak nundukin kepala, sujudnya kepalanya lebih nunduk lagi. Kalau zaman dahulu naik onta, ya, naik kuda, saking gak mau ketinggalan sholat sunnah, Nabi itu di tengah perjalanannya diisi dengan sholat. Kiblatnya tujuannya. Lalu kemudian, tentunya kita pahami kalau tidak bisa berdiri duduk, kalau tidak bisa duduk baring dengan pundak kanan, tidak bisa dengan pundak kanan celentang. Kalau tidak bisa celentang, maka jalani rukun sholat dari mulai takbir dengan hatinya.
waktunya angkat tangan, waktunya berdiri, waktunya ruku, hatinya yang main. Tuh. Intinya tidak jatuh hukum sholat. Ar-rabi'u yang keempat. Dikit lagi nih. Qiraatul Fatihati. Membaca surat Fatihah. Membaca surat Fatihah. Wa tashtamilu ala 11 syaratan. Syaratnya ada 11. Di antaranya ahaduha qiraatu kulli ayatiha wahya sab'u ayatin, yaitu membaca 7 ayat daripada suratul Fatihah bil basmalati, selalu pakai kalimat bismillahirrahmanirrahim. Wa tsaniha muraati tasydidati, yang harus diperhatikan, dipelihara huruf-huruf tasydid yang ada di surat Fatihah, jumlahnya ada 14. Ya. Fal harful musyaddad harfani awaluhu masakin. Tasdid Fatihah ada 14. Coba kita baca Fatihah bareng-bareng. Ya, tasdid ada 14. Ya, kita baca. Setiap tasdid ente tandain, ente hitung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 14 dengan bismillahirrahmanirrahim 14. Waladdallin, bukan waladzallin. Ya, kadang orang pengen ucapin waladdallin tapi waladzallin dan waladdallin. Ya, tasdidnya habis walad, bukan waladdallin. Ya, tapi waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung tuh. Waladdallin. Amin. Lalu kemudian wathalithuha mura'atu muwalatiha, memelihara rentetan ayat-ayatnya. Bi antattasila kalimatiha wa rabiha mura'atu tartibiha. Yang keempat memelihara, menjaga aturannya. Wa khamisuha mura'atu ikhrajul huruf min kharijiha, memperhatikan ikhrajul hurufi, ya, keluarnya huruf-huruf min makharijiha, daripada tempat keluarnya. Falau abdala harfan biharfin ma'al qudrati 'ala nutqi lam tasih qira'atuhu. Andai kata dia merubah salah satu huruf yang semestinya dia bisa mengucapkan aslinya, maka tidak sah bacaannya. Ya. Seperti apa coba? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh mustaqim sebagaimana di negeri kita. Ya. Ada lagi orang baca mustaqim. Cuman baiknya untuk antum jangan membaca mustaqim. Ya, saya ada bukti dalil-dalilnya. Ntar saya jelaskan kepada antum, tapi lebih baik tidak usah. Mustaqim saja. Mustaqim saja. Ya. Lalu apa lagi? Dikatakan di sini
walau qala salatul ladzi midal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wa adamul lahnil mukhilli bil makna, dan harus diperhatikan jangan sampai ada kekeliruan bacaan yang merusak daripada makna Fatihah itu karena keenakan pakai lagu. Maksudnya seperti itu. Ya. Wa yahrumul lahnul ladzi lam yukhil, dan hukumnya haram ya keliru di dalam bacaan alladzi lam yukhil, yang sebetulnya tidak merusak makna. Karafuhai alhamdulillah, seperti dia baca alhamdulillahu, artinya nggak salah, tapi ini diharamkan, walaupun wala yubtil, dia tidak membatali. Alhamdulillahu rabbil alamini, ya dia robah-robah fathah kasrohnya, itu haram walaupun tidak membatalkan, wala yubtil. Al-khamisu, yang kelima, ar-ruku'u, ruku' bi an yanhaniya, yaitu dengan membungkukkan orang yang berdiri, al-qaimul mu'tadil al-khilqah, yang normal tubuhnya tegak berdiri, dia bungkukkan ma qudratihi, dengan semampunya, ya, bihaitsu tanalu rohatahu rukbatai, sehingga dia bisa meraih dua telapak tangannya, rukbatai, dua dengkulnya. Ya, coba contohin. Coba contohin satu orang. Yang mana nih? Yang kemarin ikut demo deh. Coba berdiri, Bahrudin sini. Ya. Nih, ruku yang benar. Sini. Ya, rukunya misal kiblatnya di sana misal. Jadi orang bisa lihat. Coba ruku yang benar. Ini telapak tangan memegang dengkul. Ini ruku yang benar. Ketika orang ruku, tangannya megang paha, coba naikin. Naikin. Ini bukan ruku nih. Ya, ini lagi nyari barang hilang. Ya, coba telapak tangannya ke ini, ke bata, ya. Nah, ini juga bukan ruku nih. Ya. Bukan ruku nih. Ini lagi pinggangnya lagi cekot-cekot nih. Nah, tapi ruku yang benar, telapak tangan megang dengkul. Nah, ini ruku yang benar, ya. Matanya lihat tempat sujud. Seperti itu. Baik. Silakan. Bihaitsu tanalu ruhatahu rukbatai. As-sadisu, yang keenam, at-tumaninatu fi, harus ada tumakninah. Ai ar-ruku'u, di dalam ruku'. Fa aqalluha minimal al-mujzi'u, yang mencukupi, sukunu ba'di harakati a'dha'ihi, diamnya sebagian anggota tubuhnya. Dari mulai berdiri sampai dia ruku', ketika ruku' dia diam. Ukuran orang baca subhanallah, biqadri subhanallah. As-sabi'u, yang ketujuh, al-i'tidalu, i'tidal. Wa yastamil ala fardainil awal. Maksud qauli bi an yantasiba qaiman. I'tidal bi an yantasiba, yaitu menegakkan kembali dalam posisi berdiri. Ya, i'tidal itu adalah audur raqi ila makana alaihi qabla ruku'ihi, kembalinya orang pada posisi tegak sebagaimana posisi dia sebelum ruku. Itu 7 rukun salat yang bisa kita bahas pada malam ini. Kalau dilanjutkan cukup lumayan panjang. Cuman ana mau sedikit kasih tahu kepada antum tentang beberapa pemahaman di dalam membaca huruf qaf menjadi qaf di dalam salat. Ya, dikatakan di dalam kitab hukmun
man nataqa bi qafil Arab wa hiya al-mutaraddidatu bainaha wa bainal kaf minal ulama min azaman al-qira biha biduni karaha. Sebagian ulama membolehkan orang sebut huruf qaf menjadi gof, bukan gha ya. Kalau gha ghain, kalau gof ya mirip seperti huruf qaf ya. Ihdinas siratal mustaqim ya, bukan ihdinas siratal mustaqim, ghim tu ghain. Kalau gof dia mirip seperti huruf qaf yang banyak dibaca oleh ulama di Hadramaut. Hukumnya ya dikatakan minal ulama man ajza al qira'a biha biduni karaha, diperbolehkan tanpa makruh. Wahum al muzajjid, mereka itu diantara ulama al muzajjid wa Syekh Zakaria, demikian disebutkan oleh Syekh Zakaria fi Syarhil Bahjah wa Ibnu Rif'ah wa ulama Hadramaut ya. Wa minhum, sebagian lagi ada ulama man ajza'aha ma'al karaha, memperbolehkan tapi makruh hukumnya. Wahum mereka Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli wal Khatib Asy-Syarbini, mereka mengatakan boleh tapi hukumnya makruh. Wa minhum, ada lagi ulama lain man lam yujzi al-qiraah, ada lagi ulama lain mengatakan sama sekali tidak boleh ya. Wahum mereka itu Ibnu Hajar wa Tabari ya. Faman qadara ala nutqi bil ma'qudah biduni takalluf aw riya aw munafin lil khusyu' fal aula lahu al qiraatu biha. Bagi orang yang bisa mengatakan membaca ihdinas siratal mustaqim tanpa riya ya, tanpa ada pemaksaan, itu lebih bagus. Artinya dia berada di satu daerah, orang bacanya ihdinas siratal mustaqim. Ketika dia mau baca mustaqim, kalau dia tidak riya, tidak harus dipaksa, tidak berat, itu lebih bagus. Seperti contohnya Habib Umar bin Hafidh ya, di Hadramaut atau di luar Hadramaut, kalau beliau jadi imam baca Fatihah selalu bacanya ihdinas siratal mustaqim ya. Tapi di luar itu agak sulit, bukan agak sulit, tapi selalu setiap huruf qaf itu dia baca huruf seperti huruf qaf ya. Tapi kalau di Fatihah ihdinas siratal mustaqim ya. Apalagi sudah terbiasa seperti itu. Kalau Anda baca ihdinas siratal mustaqim jadi imam, nanti pengurus masjid bingung ya, kelar sholat debat, diajak debat bingung apa yang mau dijawab. Jadi lebih baik ihdinas siratal mustaqim. Wa illa fayuqra bi ghafil araf. Kalau dia berat ngucapin ihdinas siratal mustaqim, ya udah tetap aja ihdinas siratal mustaqim, enggak masalah. Wala yunkar alaih, tidak diingkari oleh ulama, silakan. Lima fiha minal khilaf, karena isinya banyak khilaf. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh ya. Karena di antara beberapa kitab bacaan Rasul itu huruf qafnya seperti huruf qaf. Huruf qafnya Rasul seperti huruf qaf. Sehingga ulama hampir memiripkan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mustaqim beda sama mustaqim. Kalau mustaqim ghain ya. Ini sedikit pemahaman kepada jamaah. Mudah-mudahan pemahaman ini ada sedikit manfaat buat antum dan kita semua yang hadir, sehingga wawasan kita menjadi orang yang memiliki wawasan lebih luas. Dan disunnahkan kalau orang mau baca Fatihah setiap rakaatnya, sebagaimana ditulis dalam kitab Hasyiah Baijuri, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam hati ya. Dia baca rakaat pertama atau Fatihah rakaat kedua, ketika mau baca maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ya. Rakaat ketiga begitu lagi. Kalau mau baca Fatihah sunnah baca ta'awud, cuman pelan-pelan sendirian aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim.
Nabi kalau baca Fatihah selalu pakai baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sholatnya jahron, Nabi baca Bismillahnya juga jahron. Sampai sahabat dengar bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ini orang yang hidup di Indonesia jangan ikut-ikutan orang yang ada di Timur Tengah. Terutama di Mekah, Madinah, yang mana mereka kalau baca Fatihah, Bismillahnya sirron. Nah kita ini orang Indonesia, madhabnya madhab Syafi'i, kalau sholatnya sirron, baca sirron. Kalau sholatnya jahron, Bismillahnya harus dibaca jahron. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jangan seperti ini nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bismillahnya kemana nih? Oh, rupanya dipelanin. Jangan. Kalau itu madhab Imam Syafi'i, baca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali bacaan surat. Kalau mau baca surat dalam sholat, disunnahkan tidak membaca ta'awudz, tapi langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Semua surat sunnah baca Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Al-Baro'ah atau surat atau Taubah. Kalau di awal At-Taubah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kata Imam Ibnu Hajar hukumnya haram. Kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim di pertengahan surat At-Taubah hukumnya makruh. Kata Imam Romli kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim pada surat At-Taubah pertama hukumnya makruh. Kalau dibaca pertengahan hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma.